Coba deh, jujur. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak kamu tuh sibuk setiap saat, kerja keras sepanjang tahun, tapi pas kamu lihat ke belakang, kamu nggak benar-benar mencapai tujuan terbesarmu? Ah, iya. Rasanya kayak berlari di atas treadmill kan? Berkeringat, kehabisan napas, tapi kamu sama sekali nggak pindah tempat. Bener banget. Budaya modern kita kan terus-terusan menjejalkan ide kalau kita tuh harus selalu sibuk. Kamu bangun, langsung ngecek HP, balesin email sambil lari-lari, ngerjain to-do list yang ya ampun kayak nggak ada habisnya. Dan pas malam hari, kamu ngerasa luar biasa capek, tapi anehnya, progres nyata untuk proyek impianmu itu nol besar. Nah, itu dia. Kita nyebut fenomena ini sebagai paradoks stagnasi, ilusi pergerakan. Dan hari ini, kita bakal membedah tumpukan dokumen yang kayaknya punya solusi radikal buat masalah ini. Betul. Dokumen yang lagi kita pegang ini ngebahas sebuah strategi transformasi 90 hari yang disebut Monk Mode Sprint. Iya, dan ini bukan cuma kutipan motivasi murahan di Instagram ya. Ini benar-benar manual operasional buat arsitektur gaya hidup tingkat tinggi. Misi kita hari ini adalah ngebongkar gimana sih caranya kita bisa dapat kemajuan setara 12 bulan. Hanya dalam 12 minggu. Tepat, 12 bulan kemajuan dikompres jadi 12 minggu tanpa bikin kita gila atau kehilangan kewarasan. Dan filosofi inti dari dokumen ini tuh menarik banget. Mereka nyebutnya disciplined intensity atau intensitas yang disiplin. Intensitas yang disiplin, kedengarannya agak kontradiktif sih. Maksudku, kan banyak banget tuh motivator di internet yang teriak-teriak soal grinding kerja sampai kamu muak, potong jam tidur demi sukses. Nah, dokumen ini justru nolak mentah-mentah budaya hustle yang toksik itu. Budaya selalu aktif itu sebenarnya merusak arsitektur neurologis kita sendiri. Manusia tuh nggak dirancang buat gaspol tanpa henti. Masuk akal. Jadi, kalau kita nolak konsep kerja sedikit demi sedikit, tapi setiap hari, itu gimana dong struktur dari intensitas ekstrim ini? Oke, semuanya berakar dari rasio makronya. Jadi program ini pakai rasio 2:1. 2:1? Maksudnya gimana tuh? Jadi 90 hari ini nggak berjalan lurus gitu aja. Ini dibagi jadi siklus. 14 hari pertama itu disebut sprint weeks, di mana kamu beroperasi di intensitas 90%. Oke, gaspol selama 2 minggu. Tepat. Tapi, begitu 14 hari itu selesai, kamu nggak melambat pelan-pelan. Kamu langsung boom, masuk ke 7 hari recovery week. Minggu pemulihan. Dan intensitasnya sengaja diturunin ke 70%. Oh, wow. Pas baca rasio 2:1 ini, aku langsung mikir soal sistem rotasi tanaman di pertanian kuno gitu loh. Ah, analogi yang bagus. Gimana tuh maksudnya? Iya, kalau kamu nanam gandum di lahan yang sama, terus-terusan, tanahnya kan bakal kehabisan unsur hara, terus akhirnya mati. Kamu harus ngebiarin lahan itu kosong, atau nanam tanaman lain buat balikin nitrogennya. Bener banget. Otak kita itu ibarat lahannya. Kamu nggak bisa memanen fokus tanpa henti tanpa ngerusak tanah kognitifmu. Iya, atau kayak high intensity interval training, alias HIIT. Tapi ini diaplikasiin ke seluruh skala kehidupan. Nah, di dokumen ini, detail pas sprint week tuh ekstrem banget kan? Ekstrim adalah kata yang pas. Selama 14 hari itu interaksi sosial ditekan sampai nyaris nol. Cuma keluarga inti aja yang boleh berinteraksi intens. Nggak ada nongkrong-nongkrong di kafe ya? Sama sekali enggak. Hiburan juga dinolin. Nol Netflix, nol media sosial, nggak ada tuh yang namanya scrolling internet tanpa tujuan. Terus kerjanya gimana? Fokusnya murni ke kerja mendalam atau deep work selama 6 sampai lebih dari 7 jam sehari. Ditambah 2 sesi olahraga harian. Astaga. Tapi tunggu, pas masuk jendela 7 hari recovery week, metriknya langsung berubah drastis kan? Iya, di minggu pemulihan ini hiburan mulai dibolehin lagi. Tapi batasnya ketat, maksimal 2 jam untuk keseluruhan minggu itu. Bukan 2 jam sehari ya. 2 jam seminggu itu sih cuma cukup buat nonton satu film doang. Betul. Dan interaksi sosial juga perlahan dimasukkan lagi. Tapi yang strategis aja. Olahraga diturunin jadi sekali sehari buat ngurangin tekanan fisik. Oke, pemahaman soal rasio 2 minggu lawan 1 minggu ini masuk akal banget secara makro. Tapi, coba kita lihat realitas hariannya deh. Penasaran sama 24 jam di kehidupan nyata saat lagi sprint ya? Banget. Karena kalau dituntut output 90% dengan isolasi sosial dan tanpa hiburan, jadwalnya pasti brutal. Memang brutal.
Jadwal harian ini dirancang tanpa ada ruang buat negosiasi mental. Hari sprint kamu dimulai persis jam 4.30 pagi. 4.30. Dan ini pakai protokol yang namanya power launch kan? Aku baca bagian taktik instant wake-nya dan itu gila. Iya, nggak ada tuh ceritanya bangun pelan-pelan sambil ngulet. Alarm diletakkan di ujung ruangan, jauh dari tempat tidur. Jadi kamu harus benar-benar berdiri secara fisik, jalan di udara pagi yang dingin, matiin alarm, dan ini yang bikin kaget, langsung ke wastafel buat cuci muka pakai air dingin. Dan ingat, dilarang keras nyentuh layar HP buat ngecek notifikasi. Cuci muka air es jam 4:30 pagi, itu cara yang kejam banget buat ngejutin sistem saraf. 10 menit meditasi, 10 menit visualisasi tujuan, dan ditutup sama nulis jurnal perencanaan. Kalau dilihat dari kacamata neuroscience, ini tuh cara buat ngebajak reticular activating system di otak kita kan, RAS. Benar banget, kamu mengkalibrasi ulang RAS kamu. Jadi kayak kita ngasih tahu otak, ini loh ancaman dan peluang yang harus kita fokusin hari ini sebelum dunia luar sempat ngacak-ngacak agenda kita pakai notifikasi. Persis, kamu menyelaraskan pikiran dan tubuh untuk satu tujuan sebelum kerjaan asli dimulai. Tapi, ujian aslinya baru mulai setelah jam 5.30 itu. Dokumennya, standar output hariannya itu 9,75 jam kerja mendalam. 9 jam lebih. Dibagi jadi 3 blok ya, 4,5 jam di pagi hari buat proyek paling berat, 3,75 jam siang hari buat tugas strategis, Dan 1,5 jam di malam hari buat ningkatin skill. Tunggu dulu. Di blok pertama yang 4,5 jam itu, HP disuruh mode pesawat. Dan nggak ada jeda. Cuma boleh ke toilet atau minum. Iya, kelonggaran maksimal cuma 5 menit. Maksudku, manusia itu bukan server komputer awan. Otak kita kan bakar kalori gede banget pas mikir keras. Nyuruh orang duduk 4,5 jam tanpa stimulasi dopamin dari HP, itu kan resep bunuh diri mental. Kalau cuma ngandelin tekad, iya pasti hancur di hari ketiga. Sistem kamu bakal korslet. Terus gimana caranya biar pelakunya nggak kelelahan ekstrim? Disinilah struktur pendukungnya masuk. Dokumen ini punya protokol yang namanya performance fuel, fokus yang hampir 10 jam itu nggak dibangun pakai motivasi, tapi pakai biokimia. Oh, yang soal minuman pagi itu ya? Teh hitam atau kopi hitam yang dicampur sama 5 gram kreatin. Betul. Bahan bakar pertama di pagi hari. Tunggu, kreatin. Itu kan suplemen yang biasanya diminum sama anak-anak gym buat angkat beban berat. Ngapain kita minum kreatin buat produktivitas kerja? Nah, ini fakta menariknya. Otak manusia itu kan cuma sekitar 2% dari berat badan kita, tapi dia nyedut 20% dari total energi tubuh. Wow, rakus juga ya otak kita? Sangat. Pas kamu melakukan kerja kognitif berat selama 4,5 jam, otakmu bakal menguras ATP dengan sangat cepat. ATP itu semacam mata uang energi di sel kita. Terus kreatin ini fungsinya apa? Kreatin itu mendaur ulang ATP secara langsung di dalam otak. Jadi ini ngasih semacam daya tahan kognitif. Neuron di otakmu tetap bisa menembakkan sinyal dengan efisien di jam keempat di saat orang biasa mungkin udah mulai ngeblank. Oh, wow. Jadi ini murni manipulasi biokimia. Pantesan. Terus sarapannya juga diatur kan, jam 7 pagi. Iya, sarapan wajib anti-inflamasi. Telur, alpukat, buah beri. Nggak boleh ada karbohidrat olahan biar nggak ada lonjakan insulin yang biasanya bikin brain fog atau kabut otak di siang hari. Pantesan dianjurin minum air sampai 1 galon ditambah elektrolit juga. Hidrasinya ekstrim. Tapi dari semua protokol pemeliharaan mesin biologis ini, bagian malamnya itu yang paling menarik buatku. Bagian lights out. Iya, jam 9.30 malam tuh wajib tidur. Nggak bisa ditawar. Dan ini yang gila, suhu kamarnya harus diatur persis di angka 18-20 derajat Celcius. Angka yang sangat spesifik kan, tapi itu ada alasan ilmiahnya. Pengaturan suhu presisi itu berkaitan sama pembersihan neurologis. Pembersihan neurologis? Iya, buat masuk ke fase tidur nyenyak atau deep sleep, suhu inti tubuh kita tuh harus turun sekitar 1-2 derajat. Nah, ruangan yang suhunya 18-20 derajat itu sangat ideal buat memfasilitasi penurunan suhu tubuh tersebut. Dan itu bakal memicu sistem glimfatik di otak ya? Sistem pembuangan limbahnya otak kita. Betul sekali. Sistem glimfatik bakal mencuci bersih penumpukan plak amiloid dan racun-racun metabolik yang terkumpul selama 9 jam kamu mikir keras tadi. Jadi kalau suhunya nggak dingin, pembersihannya nggak optimal.
Tepat. Tanpa pembersihan yang maksimal, besoknya pas kamu harus sprint lagi, rasanya bakal kayak jalan di dalam lumpur. Otakmu masih penuh sampah. Masuk akal banget. Membersihkan racun dari mesin kognitif tiap malam. Tapi, biarpun rutinitas hariannya ini udah kayak manusia super, ngulangin ini 14 hari berturut-turut pasti bakal menghajar psikologis kita kan? Sangat. Makanya fungsi 7 hari recovery week itu sangat krusial. Dan ini sering disalahpahami. Nah, iya. Pas dengar kata pemulihan, aku yakin banget banyak yang langsung mikir, asyik, rebahan di sofa seminggu sambil makan keripik. Dan asumsi itulah yang menghancurkan semua momentum. Minggu pemulihan itu bukan waktunya berhenti bekerja. Terus apa dong? Itu adalah kebutuhan neurologis untuk memproses beban kerja. Selama 14 hari sprint, otakmu kan menyerap banyak banget data, pola baru, dan skill-skill kecil. Tapi pembelajaran sejati itu nggak terjadi pas kamu lagi kerja keras. Pembelajaran terjadi saat istirahat. Betul. Otak butuh periode gangguan intensitas lebih rendah, sekitar 70% tadi, buat mensintesis semua data itu. Secara biologis, ini namanya konsolidasi keterampilan. Tahu nggak, ini tuh bener-bener mengubah cara pandangku. Aku langsung ngebayangin minggu pemulihan ini kayak fitur save point di dalam video game RPG. Analogi video game lagi nih, coba jelasin. Gini, bayangin kamu baru aja ngalahin monster dan jalanin misi selama 14 jam non-stop. Karaktermu dapat jutaan experience point alias XP. Udah siap naik level nih. Oke, terus? Tapi, kalau kamu tiba-tiba langsung cabut kabel konsornya tanpa jalan ke save point dulu, semua XP dan progres berjam-jam itu hilang gitu aja kan? Nggak kesimpan. Ah, bener juga. Nah, minggu pemulihan di rasio 70% ini adalah save point buat otak kita. Kalau kamu nggak melambat buat nge-save data, semua skill baru yang susah payah dipelajari nggak bakal terukir permanen di jalur saraf otak. Analogi yang brilian. Mengubah plastisitas otak jadi memori jangka panjang tuh butuh ruang. Makanya rutinitas di minggu pemulihan disesuaikan dengan hati-hati. Waktu bangun misalnya, digeser jadi jam 5.30 pagi. Berarti mundur sejam ya dari jam 4.30? Iya, dan sumber ini nekenin banget. Kamu nggak boleh bangun lebih siang dari batas 30 menit dari waktu bangun itu. Biar ritme sirkadiannya nggak rusak, jam biologis kita. Persis. Biar kamu nggak kena semacam jet lag pas minggu depannya harus masuk fase sprint lagi. Blok fokusnya juga dikurangin dari 4,5 jam jadi 4 jam aja. Dan makanannya pakai aturan 80-20 ya. 80% makanan performa sehat, 20%-nya boleh deh makan makanan yang secara psikologis bikin senang. Betul, tapi ada satu kewajiban di minggu pemulihan yang sangat spesifik dan menarik. Kamu wajib ngabisin minimal 4 jam di alam bebas. Nah ini, kenapa harus alam sih? Kenapa nggak 4 jam nongkrong santai di kafe estetik gitu? Karena berada di alam terbuka itu punya fungsi fisiologis yang beda. Ini buat meriset sistem saraf parasimpatik kamu. Oh, karena selama sprint kita terus-terusan di mode stres ya? Betul. Selama 14 hari, tubuhmu dibanjiri hormon kortisol dan adrenalin. Itu mode fight or flight. Nah, sistem saraf parasimpatik itu kebalikannya. Dia itu kayak rem darurat internal tubuh yang ngentiin aliran hormon stres dan mindahin tubuh ke mode rest and digest, istirahat dan cerna. Dan alam lebih ampuh buat neken rem itu. Secara klinis, lingkungan alami yang tanpa layar HP dan tanpa hiruk-pikuk perkotaan terbukti jauh lebih efektif mempercepat aktivasi sistem parasimpatik dibanding relaksasi di dalam ruangan. Wow! Jadi secara makro, sistem ini emang punya jaring pengaman biologis yang kuat banget ya. Tapi, coba kita balik lagi ke level mikro deh. Ke realitas sehari-hari yang biasanya berantakan. Realitas pas lagi sprint. Iya, bayangin, kamu lagi di tengah-tengah blok kerja 4,5 jam yang nyiksa itu. Tiba-tiba motivasimu hancur lebur. Otak rasanya kayak nabrak dinding beton. Terus tanpa sadar, tanganmu mulai ngeraba-raba nyari HP yang lagi di mode pesawat. Skenario yang sangat wajar terjadi. Kan, apa mekanisme pertahanannya buat ngelawan sifat asli manusia yang gampang banget kegoda ini? Pertama, dokumen ini menegaskan bahwa mengandalkan kemauan atau willpower murni itu adalah strategi bodoh yang dijamin bakal hancur dalam 72 jam pertama. Karena willpower kita terbatas ya. Sangat terbatas. Semakin sering kamu menahan diri dari godaan, semakin cepat kamu kena decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Performa tinggi itu nggak dicapai dengan nahan godaan tiap 5 menit. Terus dicapai lewat apa dong? Lewat apa yang mereka sebut optimasi lingkungan yang kejam.
Ruang kerjamu harus murni buat satu tujuan. Nggak ada tawar-menawar. Semua situs web berita, medsos diblokir pakai software. Termasuk dapur juga kan? Aku baca kalau makanan junk food nggak boleh kelihatan mata. Tepat. Kalau kamu nggak perlu ngelihat cemilan nggak sehat, otakmu nggak perlu buang-buang glukosa buat ngambil keputusan nolak cemilan itu. Out of sight, out of mind. Kalau kamu bisa ngehack lingkunganmu, tapi sekejam apapun lingkungannya, dokumen ini juga jujur kan? Kalau kegagalan kecil pasti bakal terjadi. Kita pasti bakal tergelincir. Pasti. Dan mereka punya protokol yang sangat taktis buat ngadepin ini. Namanya The Stall Protocol, protokol jenda kegagalan. Iya. Ada 5 langkah yang harus langsung dieksekusi pas fokus kita pecah. Coba, langkah pertama apa? Langkah 1, berhenti segera. Apapun yang lagi mengalihkan perhatianmu, lepasin detik itu juga. Langkah 2, lakukan riset 5 menit. Basuh muka pakai air dingin lagi, dan ambil napas dalam-dalam. Terus langkah 3, kita harus rekomitmen kan? Ngingat lagi alasan utama kenapa kita ikut sprint neraka ini, terus visualisasiin lagi tujuannya. Betul. Habis itu, langkah 4, mulai ulang kerjaanmu. Tapi jangan langsung mikir 4 jam lagi. Pakai blok fokus kecil 25 menit aja. Semacam teknik Pomodoro. Cuma buat mancing momentum awal biar nggak ngerasa terbebani. Nah, langkah kelima ini yang paling menarik menurutku. Lacak insiden tersebut, di track. Ya, membedah langkah kelima ini penting banget. Kebanyakan dari kita kan nganggep kalau kita hilang fokus, itu tuh kegagalan moral. Bukti kalau kita lemah. Benar, kita langsung nyalahin diri sendiri. Duh, aku emang pemales. Nah, sistem ini ngajarin yang sebaliknya. Kesalahan itu dilihat murni sebagai data objektif. Oh, ada kebocoran nih di sistem jam segini. Kenapa ya? Gitu. Dan ngomong-ngomong soal data objektif, perlindungan paling mutlak dari seluruh program Monk Mode ini adalah aturan energi mereka. Aturan 7/10. Ini metrik yang paling rasional buat mencegah ambruknya sistem biologis kita. Gimana tuh cara kerjanya? Tiap malam kita harus ngasih rating ke energi kita dari skala 1 sampai 10 kan? Betul. Dan kalau tingkat energi yang kamu laporkan sendiri itu turun di bawah angka 7, selama 3 hari berturut-turut, Apa yang terjadi? sistem akan mengambil alih kendali dari egomu. Kamu dipaksa untuk mengambil hari libur penuh. Walaupun kita lagi di tengah-tengah hari sprint. Atau besoknya ada deadline proyek gede. Nggak peduli. Aturan ini mengakui bahwa kelelahan ekstrem yang dibiarin berlarut-larut cuma bakal ngancurin kualitas deep work kamu. Mendengarkan tubuh itu bukan tanda kelemahan. Masuk akal sih. Itu justru tingkat disiplin paling tinggi. Buat mastiin intensitas kamu nggak berubah jadi sesuatu yang destruktif. Gira, sistem harian yang brutal, lingkungan yang disetting kejam, tapi diimbangin sama metrik energi yang super objektif. Ini semua ngegambarin keseharian kita. Tapi, arahnya kemana sih? 90 hari ini pasti punya semacam alur cerita kan? Kita nggak mungkin melakukan hal yang sama persis di hari ke-80 kayak di hari ke-10. Tentu nggak. Rentang 90 hari ini dirancang sangat progresif ngelewatin 4 siklus utama. Siklus 1 dari hari pertama sampai hari ke-21 itu dinamakan Foundation Blitz. Fase membangun fondasi. Di sini kayaknya kita belum dituntut buat dapat pencapaian gila-gilaan ya? Belum, fokus tunggal kamu di 3 minggu pertama ini cuma ngebangun rutinitas dasar, mengunci kebiasaan bangun tidur, dan membunuh semua distraksi tanpa ampun. Wow, secara neurologis pasti nih fase yang paling nyiksa. Kita lagi nyabut paksa sirkuit dopamin lama yang terbiasa dikasih kepuasan instan dari sosmed dan Netflix. Persis. Ini ibaratnya masa rehabilitasi, sakau dopamin. Tapi setelah kamu selamat, kamu masuk ke siklus 2, acceleration phase, fase akselerasi di hari ke-22 sampai 42. Karena rutinitasnya udah mulai otomatis ya. Otak udah nggak perlu buang willpower cuma buat bangun pagi. Betul, di fase ini kamu mulai ngalamin apa yang disebut dokumen ini sebagai ledakan keterampilan. Kapasitas memori kerjamu udah nggak dibebani sama kekacauan notifikasi atau distraksi eksternal. Wah, berarti kita bisa memproses informasi kompleks jauh lebih cepat dong. Tepat. Disinilah terobosan nyata dalam proyek kamu mulai kelihatan. Terus setelah itu kita masuk ke siklus 3 kan, Master eDrive. Di sini kita benar-benar dihajar buat nanganin proyek tersulit, nunjukin skill tingkat lanjut yang udah kita bangun. Dan puncaknya di siklus 4, Peak Performance. Kita mencapai kapasitas maksimal. Mengeksekusi visi terbesar yang selama ini cuma jadi wacana.
Tapi, ada satu hal krusial di akhir program ini. Sistem nggak ngebiarin kamu selesai di hari ke-84, terus bilang, oke kelar, selamat tinggal. Iya, bahaya banget kalau habis hidup kayak biksu selama 3 bulan, terus tiba-tiba besoknya diterjunin bebas lagi ke kehidupan normal yang berisik. Pasti bakal jet lag parah. Atau malah depresi pasca pencapaian. Betul. Makanya hari ke-85 sampai 90 itu didedikasikan penuh buat fase integrasi. Di fase ini, kamu diminta nge-audit skor konsistensimu selama 12 minggu ke belakang. Buat milih elemen mana yang mau dipertahanin. Iya. Kamu secara sadar mendesain ulang baseline atau titik dasar kehidupan normalmu ke depannya. Oh, aku paham. Jadi kamu memformulasikan normalitas baru. Misalnya nih, kamu ngerasa kayaknya bangun jam 4.30 setiap hari seumur hidup tuh gak masuk akal buat kesehatanku. Jadi kamu geser ke jam 5.30. Terus mungkin 7 jam deep work tiap hari juga terlalu ekstrim buat jangka panjang. Jadi kamu bikin komitmen baru. Oke, mulai sekarang, standar minimum hidupku adalah 4 jam kerja mendalam. Tanpa gangguan. Titik. Iya, iya. Kamu nggak bakal kembali jadi orang yang sama kayak sebelum hari pertama. Karena kamu udah punya bukti matematis. Bukti nyata, kalau kapasitas dirimu tuh jauh-jauh lebih besar dari yang kamu bayangin. Ini benar-benar transformasi identitas. Kamu berubah dari orang yang selalu bilang, aduh aku nggak punya waktu, menjadi seseorang yang dengan kejam merekayasa waktu dan lingkungannya untuk memaksa hasil yang dia mau. Merinding sih dengernya. Nah, buat kamu yang lagi dengerin diskusi kita dari tadi, sambil narik semua konsep berat ini ke permukaan, coba deh audit hidupmu sekarang. Area mana yang paling terasa jalan di tempat? Pertanyaan yang bagus. Apakah itu transisi karir yang terus-terusan tertunda karena alasan klasik nggak ada waktu? Atau proyek bisnis, mungkin proyek kreatif yang udah berbulan-bulan cuma jadi draft kasar di kepalamu? Atau transformasi fisik yang ujung-ujungnya selalu gagal pas masuk minggu kedua? Coba pikirin, area mana dari hidupmu yang saat ini bener-bener butuh suntikan monk mode sprint selama 14 hari ke depan buat ngancurin kemalasan itu? Dan pas kamu lagi memetakan area yang stagnan itu, aku mau ngasih satu tantangan praktis dari dokumen ini buat malam ini juga. Lakukan audit yang tanpa ampun terhadap caramu bekerja hari ini pakai lensa aturan 7/10. Audit dengan kejujuran yang brutal ya? Betul. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah rutinitasmu saat ini benar-benar ngewakilin intensitas yang produktif dan ngasih kemajuan nyata? Ataukah kamu sebenarnya cuma nekan pedal gas dalam-dalam tapi giginya lagi netral? Cuma ngasilin suara bising dan asap, kelelahan luar biasa menuju burnout, tapi mobilnya nggak pernah bergerak maju kemana-mana? Coba renungin itu. Sampai jumpa di bedah dokumen berikutnya.